Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kampung Bugis yang ada di Nusantara dan bahkan di dunia. Adapun kampung Bugis yang akan saya maksudkan di sini dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wilayah yang di dalamnya dihuni oleh orang-orang dari suku Bugis yang sudah lama menetap di kampung tersebut, entah sebagai pendatang ataupun sebagai keturunan dari orang-orang Bugis. Nah, ternyata ada lumayan banyak kampung atau daerah di Indonesia dan bahkan dunia yang dihuni oleh orang-orang dari suku Bugis. Lantas, daerah mana sajakah itu? Sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 7 kampung Bugis yang ada di dunia. Sekedar catatan, kampung-kampung Bugis berikut ini tidak termasuk dengan kampung-kampung Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Nomor 1. Kampung Bugis di Australia. Suku Bugis memang adalah suku yang gemar berkelana ke berbagai penjuru dunia. Salah satunya adalah di Australia. Di sebuah kota yang bernama Darwin, terdapat sebuah komunitas suku Bugis yang diperkirakan telah menetap di sana sejak abad ke-19. Layaknya suku Bugis pada umumnya, mereka juga membawa tradisi, adat istiadat, dan bahkan bahasa Bugis ke daerah tersebut. Apabila kita menelusuri lebih lanjut, maka sejarah akan membawa kita kepada orang-orang dari suku Bugis dan Makassar yang memang gemar melaut. Menurut seorang antropolog dari Universitas Monash di Melbourne yang bernama John Bradley mengatakan bahwa dulunya terdapat hubungan perdagangan antara orang Muslim Bugis maupun Makassar dengan orang-orang aborigin di Australia. Bisa dibilang, itu adalah hubungan internasional pertama yang dilakukan oleh masyarakat aborigin. Singkat cerita, para pedagang Bugis maupun Makassar itu menetap dan menikahi wanita-wanita di aborigin, dan kemudian mewariskan budaya Bugis dan Makassar kepada keturunannya. Diperkirakan juga kalau kepercayaan agama Islam juga turut diwariskan kala itu. Sayangnya, kedatangan Inggris dan bangsa kulit putih di Australia pada akhirnya membuat hubungan perdagangan antara suku Bugis dan Makassar dengan orang-orang aborigin jadi kian menghilang. Nomor 2. Kampung Bugis di Singapura. Di Singapura, kita bisa menjumpai sebuah kampung Bugis yang kini telah berkembang menjadi pusat perdagangan dan juga pariwisata. Kalian bahkan bisa dengan jelas melihat tulisan Bugis Street di daerah tersebut. Memang dulunya orang-orang Bugis banyak yang menetap di Singapura. Mereka semua adalah para pedagang yang melarikan diri dari ancaman kolonial Belanda. Di Singapura, mereka diberikan tempat untuk menetap dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di Singapura. Mereka berkeluarga dan mewariskan budaya Bugis kepada anak cucu mereka. Saya sendiri sebelumnya sudah pernah membahas tentang sejarah lengkap peradaban suku Bugis di Singapura. Bisa dicek pada video saya yang ini, atau klik saja link videonya di deskripsi. Nomor 3. Kampung Bugis di Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara yang dikenal juga dengan budaya Bugisnya. Di negara bagian Johor terdapat sebuah kampung Bugis yang menjadi tempat tinggal bagi komunitas Bugis yang bermukim di sana. Mereka tetap menjaga adat istiadat Bugis mereka dengan penuh kebanggaan. Tak heran apabila suku Bugis juga merupakan salah satu suku paling berpengaruh di Malaysia. Buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang suku Bugis yang ada di Malaysia ini, bisa cek video saya yang ada di kanan atas layar kalian, atau klik saja link videonya di deskripsi. Oke? Nomor 4. Kampung Bugis di Kalimantan. Lebih tepatnya di Berau, Kalimantan bagian timur, di mana di sana juga terdapat kampung Bugis. Adapun sejarah di balik adanya komunitas suku Bugis di Kalimantan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sejarah dari suku Bugis di daerah lain, di mana suku Bugis yang gemar merantau pada akhirnya sampai di Kalimantan. Mereka berdagang dan kemudian menikah lalu menetap di sana.
Semakin banyaknya orang Bugis di Kalimantan kala itu membuat kerajaan Sambaliung memberikan mereka sebuah wilayah yang kemudian dikenal dengan sebutan Kampung Bugis. Dan memang peran suku Bugis pun tak kalah penting bagi kerajaan di sana, di mana suku Bugis turut aktif dalam mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sana. Yang kelima, Kampung Bugis di Riau. Di Kepulauan Riau sendiri juga terdapat sebuah kampung Bugis. Lebih tepatnya ada di kota Tanjung Pinang. Di sana, orang-orang Bugis dianggap sebagai saudara oleh masyarakat Melayu di Kepulauan Riau karena keterlibatan orang Bugis dalam perseteruan yang sebelumnya terjadi antara Raja Sulaiman dan Raja Kecil dari Siak. Atas jasa itu, maka orang-orang Bugis tersebut pun diberikan tempat untuk mereka tinggali, yang pada akhirnya berkembang dan menjadi seperti sekarang ini. Yang keenam, Kampung Bugis di Jakarta. Di ibu kota Jakarta pun kita bisa menemukan Kampung Bugis. Meski begitu, daerah Jakarta memang menjadi tempat dari berbagai etnis maupun suku-suku untuk menetap dan meninggalkan namanya di sana. Satu penyebab utamanya adalah karena Jakarta memang adalah pusat dari wilayah Indonesia itu sendiri. Adapun satu nama yang juga ada di Jakarta adalah Kampung Bugis itu sendiri. Arung Palaka, sang raja Bone kala itu, diberikan daerah khusus untuk dia tinggali kala berada di Jakarta. Adapun lokasinya ada di Penjaringan, Jakarta Utara. Selain itu, ada pula kampung Bugis lain yang berada di Jalan Pangeran Jayakarta, yang pemukimannya banyak dijumpai orang-orang Bugis. Selain itu, terdapat pula Kampung Petojo, yang awal namanya diambil dari sosok Arung Petojo, yang kala itu juga merupakan seorang bangsawan sekaligus pemimpin di kelompok suku Bugis. Dan nomor 7, Kampung Bugis di Bali. Di Bali sendiri juga terdapat Kampung Bugis, lebih tepatnya di daerah Serangan. Daerah ini juga termasuk ke dalam Kampung Bugis kuno, karena banyak riwayat yang menyebutkan bahwa dari sinilah agama Islam mulai masuk dan dikenal di daerah Bali. Adapun lokasi tersebut dulunya merupakan tempat singgah bagi para nelayan Bugis maupun Makassar. Masyarakat Bugis kala itu turut serta dalam peperangan dan membela kerajaan setempat. Atas partisipasi suku Bugis tersebut, maka kemudian didirikanlah sebuah masjid yang bernama Masjid Asyuhada sebagai hadiah dari Raja Puri Pemecutan Badung kepada para warga Bugis kala itu. Hingga saat ini, daerah tersebut masih memiliki nuansa Bugis yang cukup kental. Salah satunya adalah dengan adanya rumah adat suku Bugis yang didirikan di sana. Dan teman-teman, itulah tadi 7 kampung Bugis yang ada di dunia. Sebenarnya masih ada banyak lagi kampung Bugis yang ada di dunia ini, baik di wilayah Nusantara maupun di belahan dunia lain. Namun, di kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 7 daerah saja. Mungkin kedepannya akan kita bahas lagi kalau ada waktu dan kalau video ini banyak yang like. Baik, sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan silahkan berkomentar di bawah. Apabila ada tambahan saran atau masukan, informasi apapun itu silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke? Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.